Suami mengabarkan bahwa sudah melakukan payment. Saya senang karena mendapat payment atau pembayaran. Kemudian nggak lama, suami mengirimkan foto kalau istrinya keguguran di rumah sakit. Halo Sobat Gabay, saya Stefanio. Di sini saya akan membagi cerita sedikit mengenai desk collection atau DC, pinjaman online. Oke, kesibukan saya di sini saat ini memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah Yogyakarta. Oke, Mas Stefanio, sejak kapan nih jadi debt collector atau DC? Saya awal mulanya itu mendaftar di salah satu aplikasi legal ya, yang berlogo warna hijau. Nah, ini berizin. Itu tahun 2019 awal sampai 2020 akhir ya. Kemudian saya melanjutkan pekerjaan sebagai DC itu di aplikasi Cash Now. Itu mungkin teman-teman tahu itu adalah produk aplikasi ilegal. Saya kurang lebih kerja ya 6 bulan di situ. Kemudian saya keluar dan kemudian saya bekerja sebagai paralegal di salah satu kantor hukum. Dan di situ saya ditugaskan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aplikasi pinjaman online. Nah, setelah jadi DC, kenapa memilih untuk mengakhiri profesi DC itu, Mas? Karena bagi saya seorang DC itu harus ekstra ya, harus ekstra sabar, kuat. Karena yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang bermasalah. Bermasalah itu dalam arti di pinjaman. Karena debitur ini juga keras ya. Jadi DC itu keras, tapi ada juga debitur yang keras. Nah, saya berhenti itu karena saya capek untuk melakukan intimidasi, ancaman. Karena hidup saya tidak mau membuat orang itu merasa terancam, terintimidasi. Karena udah banyak sekali masyarakat yang akhirnya banyak tanda kurungnya itu bunuh diri gara-gara ada ancaman intimidasi dari DC. Pengalaman Mas Stefanio paling berkesan waktu jadi DC itu apa aja sih, Mas? Boleh nggak disebutkan? Jadi pengalaman berkesan ya, sebenarnya nggak ada berkesan dari DC. DC itu sisa apa ya? Siksaan batin. Jadi ketika saya menjadi DC itu, tiap hari itu nggak nyaman. Walaupun kerjanya di kantor yang ber-AC itu, tapi buat saya tidak nyaman. Karena saya nggak bisa membohongi diri saya sendiri. Saya manusia biasa. Ketika saya melakukan intimidasi, cacian, makian kepada orang melalui media sosial, secara pikiran jahat itu terlaksanakan, tapi secara hati nurani itu tidak terlaksanakan. Akan bentrok. Kemudian kesan saya dari aplikasi itu ya nggak ada. Karena saya pernah melakukan satu hal yang itu merugikan satu pihak. Jadi ini di sini saya akan membagi pengalaman saya. Di waktu itu saya menagih orang yang sedang hamil. Saya kurang tahu kalau itu sudah berapa bulan, cuman saya tahu dia hamil. Dia tidak bisa membayar, saya ancam, saya buatkan grup, saya bikinkan poster open BO, bla 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 bla. Itu tahun 2019. Kemudian saya buatkan poster memfitnah dan segala macam. Banyak keluarganya masuk di dalam grup. Tapi jujur di waktu itu saya tidak tahu kalau debitur ini sedang hamil. Lalu suaminya WhatsApp nomor saya yang saya gunakan untuk penagihan. Minta tolong di stop sebar datanya dan terornya ke setiap kontak. Tapi saya tidak mau karena belum dapat payment. Saya lakukan terus. Kemudian di jam 3 sore itu suami mengabarkan bahwa sudah melakukan payment. Saya senang karena mendapat payment atau pembayaran. Kemudian nggak lama suami mengirimkan foto kalau istrinya keguguran di rumah sakit. Nah, ini yang membuat saya sangat terpukul. Berapa sih payment pinjaman online?
terbesar berapa saya mau tanya. Tapi menghilangkan nyawa seseorang yang ada di dalam kalian, tidak akan menjadi orang. Nah ini saya akhirnya memutuskan untuk keluar. Di sini saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. DC ini memang sangat diperpengaruhi oleh situasi kerja. Seharusnya enggak. Yang namanya kita kerja, kita dituntut untuk namanya pembayar, udah pasti kita akan melakukan kinerja kita. Apalagi diiming-imingi bonus yang sangat tinggi. Di saat itu saya tahu saya adalah babu Cina. Berarti saya bukan menjalankan suatu suku, tapi kenyataannya memang ini punya orang-orang Cina yang ada di luar negeri sana, bukan Cina Indonesia. Jadi saya babunya, jadi babu. Orang Indonesia jadi babunya. Baru disitulah saya bisa berubah. Saya akhirnya memutuskan menjadi orang yang bermanfaat, membantu teman-teman yang terkena pinjaman online. Bisa nggak sih Mas, tingkat teror dari aplikasi pinjol ini diminimalisir? Kan kata Mas Stefanio tadi, korban pinjol ini banyak yang ketakutan dengan terornya DC ataupun ya semacam ancaman-ancaman yang lain lah. Oke, jadi menurunkan tingkat teror apakah bisa? Bagi orang awam tidak bisa. Tapi bagi saya mantan DC bisa. Karena DC itu adalah manusia. Secara psikologis, buatlah dia malas. Yang pertama. Yang kedua, secara psikologis, buatlah mereka bad mood. Lalu yang ketiga, buatlah mereka marah. Dan yang keempat, buatlah mereka merasa malas. Bagaimana cara-cara itu terlaksanakan? Sedangkan saya takut disebar atasnya. Nah, di sini saya hanya ingin berpesan. Kuatkan dulu mental, lawan DC. Karena DC itu manusia. Kalau teman-teman di luar sana sudah berani melawan DC, itu adalah poin plus. Kunci dari semuanya jangan dibayar. Itu dulu ya, kuncinya jangan dibayar. Kemudian untuk menurunkan tingkat teror dan sebar data, itu harus ada trik dan tekniknya. Yang pertama, harus mengikuti DC. Oh, DC marah, ya kita marah. DC lembut, kita lembut. Ya. Kemudian kita lihat lagi perempuan atau pria DC-nya. Kalau DC perempuan, kita pakai hati aja, lembut. DC laki-laki, kita pakai logika. Kita lawan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk menurunkan tingkat teror itu sendiri? Yang pertama kita lakukan adalah kita mengakui adalah seorang pemain pinjaman online. Kita akui kita adalah pemain pinjaman online. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengakui kalau data ini adalah data orang lain yang kita pakai, yang kita beli dari internet gelap. Nah, yang ketiga, mengganggu DC di saat mereka bekerja. Pertama, di WhatsApp saja tiap hari PPP ganggu mereka kerja. Kedua, video call di saat mereka lagi kerja atau sedang istirahat. Contoh kalau saya dulu membantu teman-teman itu DC pas lagi tidur malam hari itu saya teleponin, saya video callin, mereka masa terganggu diblokir. Buatlah DC tidak nyaman. Kalau DC membuat intimidasi, teman-teman membuat mereka tidak nyaman. Ganggu mereka. Ketika mereka sudah terganggu nantinya, otomatis datanya di-skip. Jadi skip itu dilewatkan. Ah, malas ah orang ini tidak kooperatif. Ah, malas ah orang ini ternyata pemain. Ah, malas ah orang ini ternyata menggunakan data orang lain. Percuma ditagih. Buatlah pikiran DC itu sampai ke sana. Ya, ini 70% teror DC berpengaruh, akan menurun. Gitu ya. Jadi itu fungsinya dulu dan cara-caranya.
ada tekniknya juga. Ikutin apa yang DC mau ikutin. Tapi pesan saya, jangan dibayar. Karena kalau dibayar, perusahaan aplikasi akan menganggap teman-teman masih melakukan pembayaran dianggap mampu. Pasti mereka menganggap mampu. Jangan sampai ya. Oke, dulu waktu Mas Stefanio jadi DC, gimana sih cara kerjanya atau cara menagih si debt collector ini kepada korban-korban galbay pinjol khususnya? Di sini saya akan bahas sedikit tentang aplikasi legal, karena aplikasi legal ini sudah dipastikan itu mengikuti SOP peraturan perusahaan. Tergantung perusahaannya mempunyai SOP atau tidak. Tapi jelas ya, OJK ini menyarankan setiap aplikasi berizin maupun terdaftar itu memiliki SOP dalam penagihan. Jadi penagihan itu adalah mengingatkan. Ya, ketika kita punya hutang diingatkan oleh pengingat atau discollection atau DC yang bisa kita kenal. Nah, ada juga yang melakukan intimidasi berlebihan. Itu akan dikenakan pelanggaran oleh perusahaan. Tapi kalau legal, dia tidak mungkin melakukan sebar data di kontak. Lalu kemudian akan melakukan intimidasi yang mengakibatkan beberapa orang juga ikut terkena. Karena aplikasi legal ini berfokusnya mengingatkan di waktu itu. Nah, kemudian kalau aplikasi ilegal kita sedikit bahas karena ini panjang. Aplikasi ilegal ini sudah dipastikan melakukan intimidasi serta ancaman. Resikonya dan konsekuensinya ketika kita melakukan pinjaman online di aplikasi yang tidak berizin maupun tidak terdaftar, data kita, nama kita pasti akan disebar, diteror ke setiap kontak yang ada di handphone kita. Nah, itu resikonya. Nah, teman-teman itu harus tahu resikonya terlebih dahulu ketika mau melakukan pinjaman online. Di saat itu, ketika saya bekerja menjadi DC, apa sih yang saya lakukan? Hanya dua, intimidasi dan ancaman. Nah, fungsi dari intimidasi dan ancaman untuk mendapatkan payment, untuk mendapatkan pembayaran dari debitur. Ketika saya tidak melakukan penagihan secara baik, tidak sesuai dengan performa, tidak sesuai dengan target, sudah dipastikan saya akan dikeluarkan. Akan ada tekanan dari tim leader, dari supervisor, dari manajer. Nah, disitulah juga ada iming-iming bonus yang sangat tinggi. Makanya DC ini punya inisiatif berbagai cara apapun pasti dihalalkan. Entah itu membuat fitnah, entah itu membuat adu domba antar keluarga, membuat poster open BO, membuat poster DPO, berbagai macam. Jadi fungsinya mereka itu apa sih? Sebenarnya adalah pengingat, tapi sudah lewat jalurnya. Akhirnya ada ranah-ranah pidana yang mereka langgar. Kemudian di saat itu pun saya menyatakan capek. Akhirnya saya berhenti dari DC. Walaupun sampai saat ini saya ditawar oleh beberapa perusahaan besar aplikasi untuk menjadi tim leader, supervisor, tapi saya menolak. Karena kenapa menolak? Karena bagi saya menagih orang yang sulit ditagih itu sudah menjadi kesulitan pribadi untuk saya. Dan kemudian kenapa saya berhenti menjadi DC? Itu adalah keinginan saya secara pribadi. Oh, saya membuat orang terancam, terintimidasi gara-gara perbuatan saya. Akhirnya mereka berantem dengan keluarganya. Itu sudah salah buat saya. Mungkin bagi hukum dunia saya lepas, tapi bagi hukum Tuhan itu belum terlepas. Gitu ya. Jadi teman-teman semangat. Pesan untuk pelaku pinjolers dari Mas Stefanio. Pesan saya cuma satu ya. Cepatlah bertobat. Karena dunia ini sangat cepat. Karena pengampunanmu di dunia itu nggak akan sempurna.
Kamu bisa lepas dari hukum dunia, tapi kamu belum tentu lepas dari hukum Tuhan. Cepatlah berubah. Cari pekerjaan yang lebih layak. Ketika pekerjaan itu layak, kamu akan menikmati hasilnya dengan kebahagiaan tersendiri. Bukan dari hasil maki-maki orang, intimidasi orang. Pesan saya hanya itu, karena pekerjaan sebagai DC atau disclosure yang saya ceritakan tadi itu real dan itu fakta. Tapi mereka ini DC-DC ini masa bodoh, karena mereka mementingkan egoisan, mementingkan pribadi, bukan mementingkan orang lain. Jadi pesan saya itu, hanya itu saja. Cepatlah bertobat, karena hukum dunia ini kalian bisa lepas, tapi hukum Tuhan belum tentu lepas. Cepatlah keluar, cari pekerjaan yang layak, yang halal. Oke, demikian. Terima kasih host yang bertanya, ini luar biasa. Jadi ini hanya sekedar sharing, pembagi pengalaman saya ke teman-teman di luar sana. Jadi semoga bermanfaat, dan saya terima kasih telah diundang di channel YouTube Master Jun. Dan pesan saya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak, dan sampai berjumpa kembali.